Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel kami, yaitu channel Graha Al-Qur'ania. Nah, pada channel kali ini seperti biasa, kita akan menyapa sahabat Al-Qur'ania semuanya dalam menemani untuk menyiapkan berbuka puasa nih, ya. Yang di rumah yang sedang menyiapkan keluarganya untuk menu berbuka puasanya. Nah, di sini kami akan menemani sahabat semuanya, yaitu dalam kajian-kajian Islami, yang mana di dalam bulan Ramadan ini kita akan menampilkan bincang sore dengan kajian-kajian dan tema-tema yang tentunya akan selalu menarik dan patut untuk sahabat Al-Qur'ania semuanya untuk menyimak. Nah, untuk itu sahabat Al-Qur'ania semuanya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan klik loncengnya agar notifikasi selalu muncul nih. Nah, sehingga sahabat Al-Qur'ania tentunya tidak akan ketinggalan dengan uploadan atau postingan yang akan kita sajikan untuk menemani sahabat Al-Qur'ania semuanya dalam menyiapkan menu berbuka puasanya. Nah, langsung saja di sini saya sudah ditemani nih untuk narasumber yang sangat luar biasa. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu Ustadz Zulfikar. Assalamualaikum Ustadz Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya ini Ustadz untuk sore ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga gimana Ustadz di rumah? Baik-baik saja? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sehat, baik, puasa lancar. Alhamdulillah. Masih belum ada yang bolong ini Ustadz nih. Jangan sampai ada yang bolong ya. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi Ustadznya masih tetap semangat ini. Jadi Ustadznya semangat, otomatis sahabat Al-Qur'ania semuanya harus lebih semangat ini ya. Nah, di sini di kali ini tema kita yang akan kita angkat bersama, yang akan kita rumuskan semuanya bersama Ustadz Zulfikar, yaitu temanya sangat menarik sekali, yaitu tentang sejarah sholat tarawih. Ya, seperti itu ya Ustadz ya. Nah, untuk itu langsung saja kita mengulas lebih dalam lagi kepada narasumber kita. Nah, untuk itu Ustadz, di sini saya mau tanya nih, terkait alasan mengapa mengangkat tema ini Ustadz tentang sejarah sholat tarawih ini. Nah, kira-kira ada sejarah penting apakah sih Ustadz sehingga Ustadz ini ingin menyampaikan ini kepada sahabat Al-Qur'ania semuanya, sehingga dalam sejarah ini penting untuk diketahui Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustazah Emil, kepada para sahabat Al-Qur'ania dimanapun berada. Sebenarnya tema tentang tarawih itu mungkin bukan termasuk tema baru ya. Bukan termasuk tema baru. Memang karena setiap Ramadan kita juga melaksanakan tarawih, kita juga tahu, maksudnya beberapa kali ya yang terjadi, maksudnya masih ada saja gitu, maksudnya meskipun sudah pada memaklumi, ada yang misalnya tarawih katakan langsung menyebut 8 rakaat atau mungkin ada yang langsung 23 rakaat. Sebenarnya itu bukan masalah, cuman yang masalah itu sebenarnya saling ibaratnya mengeklaim saudara yang lainnya itu keliru. Lah ini misalnya yang jadi hubungannya nanti nggak harmonis gitu. Jadi saya melihat itu kayak apa ya? Seharusnya umat Islam itu, seharusnya saya dengan teman-teman saya, dengan saudara-saudara saya yang seiman seislam itu enak aja kalau kita itu dekat gitu, raket gitu. Tapi kok hanya mungkin karena masalah termasuk ini ya, termasuk masalah kayak sholat tarawih atau apa, kita tuh jadi ibaratnya ada agak renggang dengan teman-teman kita yang mungkin kita kayak di kampus mungkin ya, fenomena di kampus itu kan orangnya berbeda-beda ya Ustaz ya. Benar. Ada yang kayak gini lah. Sebenarnya ini sependek pengetahuan saya, segala sesuatu itu mungkin nggak lepas dari sejarah, termasuk sholat tarawih. Lah sebenarnya kalau orang paham sejarah, sebenarnya sejarah tarawih itu kayak gimana, terus awal mula pensyariatan itu seperti apa, setelah itu seiring berkembang zaman dari mulai Rasul
sahabat Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Utsman sampai zaman saat ini mungkin ya. Kalau paham bagaimana urutan-urutannya itu mungkin kita agak lebih apa ya? Lebih lapang dada lah, lebih plong, lebih enak bergaul dengan yang lain, lebih mudah untuk memahami seperti itu. Jadi tujuannya sebenarnya untuk sedikit lebih apa ya? Melapangkan dada masing-masing lah. Kalau kita belajar sejarah itu kan kita jadi paham, tahu sebenarnya seperti apa itu. Nah, kalau mengulas tentang sejarahnya nih Ustaz, kan kadang kan ada yang melakukan sholat tarawihnya, ada yang 8 rakaat, kemudian ada yang 20, nah 21. Nah itu bagaimana Ustaz untuk sejarahnya itu bagaimana hingga tercetuslah rakaat-rakaat tersebut Ustaz? Mungkin saya masuk di awal ya. Di awal itu kan memang mulai pensyariatan tarawih kan tidak lepas dari Nabi Muhammad. Jadi segala macam syariat Islam itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian diajarkan kepada sahabat pada waktu itu. Lalu saya menukil dari kitab Mursyidul Awam fi Ahkamis Siyam, karangannya Syekh Najmuddin Muhammad Amin Al-Qurdi. Beliau ini salah satu ya ulama ahli fikih, ahli tasawuf di Mesir. Beliau termasuk ulama kontemporer. Nah, di sini beliau mengulas bagaimana sejarah awal tarawih. Sebenarnya ya kalau beliau mengatakan dari hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, itu sebenarnya malah justru zaman Nabi itu malah nggak ada tarawih. Lah ini yang unik. Itu bagaimana Ustaz? Zaman Nabi itu nggak ada sholat tarawih malah. Yang ada itu sholat qiyamu Ramadan kalau istilah fikihnya dalam hadisnya. Lah kemudian muncul pertanyaan ibaratnya, loh kok bisa sekarang ada tarawih? Iya, padahal dulu nggak ada tarawih. Padahal dulu tuh yang ada qiyamu Ramadan gitu. Sholat qiyamu Ramadan kan hadisnya itu di hadisnya itu redaksinya ya kalau salah mungkin nanti bisa dicek lagi ke sumber-sumbernya. Innallaha faradha alaikum as-siyam. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan bagi kalian itu puasa. Wasanan tulakum qiyamahu. Sedangkan saya mensunahkan untuk qiyamahu, yaitu mendirikan malam-malamnya. Lah sebenarnya urutannya ya, pada waktu itu setelah wahyu turun untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, Nabi itu keluar ke masjid. Kemudian menghidupkan malam-malam Ramadan. Pada hari pertama itu orang belum begitu ramai. Kenapa? Karena ini masih baru. Ibaratnya syariat baru datang, masyarakat masih ibaratnya setelah berbuka puasa masih dengan ibadah masing-masing di rumah. Ada yang baca Quran di rumah, ada yang dengan keluarganya segala macam masih di rumah. Lah setelah mereka mendengar bahwa Nabi itu ternyata ada sholat setelah Isya, sholat qiyamu Ramadan setelah Isya itu mereka berbondong-bondong semuanya. Berkumpul ya. Jadi ramai sekali hari kedua. Oh, hari keduanya. Ya. Itu sangat ramai, masjid itu sangat penuh sekali. Masjid sangat penuh sampai tidak muat. Nah, kemudian berlanjut ke hari ketiga ini setelah turun wahyu tadi ya. Setelah turun wahyu untuk memerintahkan sholat qiyam menghidupkan malam-malam Ramadan. Setelah hari ketiga itu makin ramai ternyata. Sampai masjid itu nggak cukup, sampai ibaratnya seorang satu keluarga itu semuanya diajak lah. Maksudnya rumah itu kosong. Terlihat antusias warganya. Masyarakat pada waktu itu. Lah kemudian Nabi dikatakan dalam hadis Bukhari, nanti insya Allah saya bacakan hadisnya. Itu hari keempat nggak datang lagi ke masjid. Malah beliau nggak datang lagi. Setelah masyarakat ramai, malah Nabi nggak datang. Malah Nabinya nggak datang. Lah terus pada waktu itu masyarakat jadi bingung. Apakah ini ibaratnya sholatnya cuma di 3 hari saja? Ada yang mengatakan pada waktu itu malam 21, malam 23 sama 27. Yang ganjil pada waktu itu. Ada yang mengatakan malam 1, 2, 3 Ramadan. Pokoknya
di 3 malam itu Nabi sholat, malam keempat Nabi nggak sholat. Sahabat bingung pada waktu itu. Setelahnya ini sebenarnya cuma 3 hari apa gimana gitu. Nah kemudian mereka ada perwakilan mungkin yang menghadap Nabi bertanya, sebenarnya bagaimana ini ya Rasulullah gitu, apakah misalnya sholat ini hanya 3 hari saja atau seperti apa? Kemudian Nabi menjelaskan hadis yang saya bacakan tadi itu, innallaha faradha alaikum siyam, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian puasa dan saya mensunahkan kalian itu qiyamahu, menghidupkan malam-malamnya. Jadi setelah dapat jawaban dari Nabi, para sahabat itu kemudian ya sholat masing-masing. Ada yang tetap sholat di masjid tanpa Nabi ini. Nabi sholatnya nggak di masjid. Karena ditanya di akhir jawaban beliau, karena saya takut kata Nabi. Inni akhsya an tufrada alaikum. Sesungguhnya saya ini takut kalau nanti tarawih ini, kalau misalnya semakin banyak jamaahnya, kalian antusias, saya juga ibaratnya hadir terus. Nanti saya takut malah jadi diwajibkan. Benar. Makanya Nabi itu nggak sholat di masjid, sholatnya di rumah pada waktu zaman Nabi. Nah ini yang menarik, artinya apa? Mungkin kalau kita baca sejarahnya hanya sampai sini, kita menyalahkan orang yang tarawih misalnya di masjid 20 rakaat, ya kita menyalahkan orang yang sholat berjamaah tarawih di masjid. Nabi aja sholatnya cuma 3 hari, kenapa kalian kok sampai 30 hari berjamaah lagi? Nabi aja nggak berjamaah. Benar Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Nah makanya nggak sampai sini sejarahnya, ternyata masih panjang itu, beruntun di situ. Kemudian setelah sahabat itu melaksanakan tarawih sendiri-sendiri ya, jadi di Masjid Nabawi itu, di Masjid Nabawi ada di pojok sini bikin jamaah imam sama makmumnya, ada di pojok sini bikin jamaah imam sama makmumnya. Jadi masing-masing bikin, masing-masing membuat jamaah sendiri-sendiri ya Ustaz ya. Jamaah sendiri. Karena mereka itu mencari imam yang ibaratnya yang nyaman lah bagi mereka. Benar. Ada kan orang yang sukanya cepat misalnya, ada yang orang ya kayak kita lah. Ada yang nyari cuman kadang lama ini udah jadi batin ya, aduh kok lama sekali gitu ya. Itu sebenarnya juga dirasakan dulu oleh para sahabat. Jadi mereka memilih jamaah sendiri untuk melaksanakan. Ada yang khusyuk, ada yang sampai dikatakan 1/4 Al-Quran itu hatam. Nah, sholat qiyam Ramadan itu pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kemudian Ustadz kan sudah waktu zamannya Nabi. Nah, kemudian setelah Nabi wafat ini, nah kemudian dilanjutkan dengan Abu Bakar, kemudian berlanjutnya sampai ke Umar hingga saat ini. Nah itu bagaimana Ustadz untuk runtutannya hingga tercetuslah tarawih hingga saat ini tuh bagaimana sih Ustadz ceritanya itu, setelah tadi kan Ustadz sudah sampaikan ketika Nabi ini sebenarnya tarawih ini adalah hanya untuk menghidupkan malam Ramadan. Akhirnya Nabi pun tidak datang kembali di masjid gitu kan, hingga akhirnya sahabat mendatangi Nabi menyampaikan bahwasannya nanti takutnya semuanya mewajibkan salat ini, hingga akhirnya bagaimana Ustaz ceritanya itu hingga tarawih itu dilakukannya hingga saat ini itu Ustaz. Oke. Saya bacakan hadis yang tadi dulu ya, yang bahwa Nabi itu cuma 3 hari. Nanti takutnya saya disalah-salahkan. Oh iya benar-benar Ustaz, harus diluruskan ini. Iya. Maksudnya cuma 3 hari. Nah ini ada dalam kitab yang tadi saya bacakan, Mursyidul Awam fi Ahkamis Siyam karangan Syekh Najmuddin. Ini Rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min Ramadan. Beliau suatu malam itu keluar di bulan Ramadan. Fa shalla fil masjid, kemudian sholat di masjid. Wa shalla rijal bi sholati. Kemudian orang-orang itu juga mengikuti sholatnya Nabi. Fa asbahan nas fatahaddatsu. Mulai nih berbicara orang-orang. Oh Nabi sholat itu ada syariat baru. Nabi sholat, semuanya ngikut sholat. Fajtama'a aktsar minhum fasallu ma'hu.
ternyata membeludak. Aktsar minhu, lebih banyak. Wow, ini nggak disangka-sangka. Fa asbahan nas fatahaddatsu. Semakin orang-orang itu membicarakan, semakin banyak lagi, membeludak lagi. Fakatsura ahlul masjid minal lailati tsalitsah. Maka puncaknya di malam ketiga itu paling banyak sekali jamaahnya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallu bi sholati. Malam ketiga Nabi masih sholat. Falam makanat lailatul rabi'ah, malam keempatnya ajazal masjid an ahlihi. Masjid itu kosong, sepi. Kenapa? Karena Nabi nggak hadir. Karena Nabi nggak hadir. Hatta kharaja alaihi salatu wassalam li sholati subah. Sampai ketika waktu subuh Nabi ke masjid itu ditanya. Falam maqadhal fajr aqbala 'alan nasi tsumma qala. Kemudian ditanya. Kemudian Nabi, kenapa Rasulullah kemarin kok ibaratnya nggak sholat taraweh gitu? Kan sahabat juga bertanya-tanya, kenapa masjidnya kosong? Karena kalau mereka sholat sendiri kan ibaratnya nggak ada Nabi ya, bagaimana gitu? Kemudian dijawab oleh Nabi, qad ra'aitul ladzi shana'tum. Saya menyaksikan yang kalian lakukan, kalian sangat antusias segala macam sampai membeludak. Walakinni khasyitu an tufradu alaikum. Ini kata Nabi. Tapi nanti saya takut itu nanti malah tarawih ini diwajibkan. Orang dulu aja sholat 5 waktu itu kan aslinya 50 waktu. Ya kan waktu Isra Mi'raj itu ceritanya. Nabi naik ke Sidratul Muntaha, kemudian dapat wahyu sholat 50 waktu. Kan terus habis itu Nabi kalau buat dirinya sendiri kan nggak apa-apa ya. Iya, ringan ya. Cuman kalau buat kita umatnya ini yang 5 waktu saja kadang-kadang kadang masih ini ya mikir benar. Ibaratnya masih nanti apalagi kalau 50. Waduh, iya. Itu bisa setengah jam sekali kita sholat dalam sehari. Iya, benar. Nah itu. Nah makanya Nabi nggak keluar lagi malam keempat, hanya 3 hari itu. Kelanjutannya ya. Iya, kelanjutannya setelah Nabi wafat. Lah pada zaman Nabi corak sholat tarawih seperti itu. Jadi bukan dinamakan sholat tarawih, tapi sholat qiyamu Ramadan. Sholat qiyamu, mendirikan malam-malam Ramadan. Nah kemudian sampai wafat Nabi hanya beberapa Ramadan. Dikatakan beberapa Ramadan nggak sampai banyak ya, karena Nabi hidup di Madinah itu kan hanya syariat di Madinah kan hanya kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Beberapa Ramadan sebelum Nabi wafat itu juga sama seperti itu coraknya. Hanya beberapa kali Nabi itu datang ke masjid, kemudian nggak ke masjid lagi. Nah kemudian bergantilah ketika Rasulullah SAW sudah wafat, beliau sudah ibaratnya meninggal dunia, berpindah ke tempat yang lebih indah. Kekhalifahan dipegang Sayyidina Abu Bakar. Nah berbicara tentang sejarah tarawih pada zaman Sayyidina Abu Bakar itu hampir tidak ada bedanya dengan zaman Nabi. Karena pada zaman Sayyidina Abu Bakar itu sangat dekat sekali dengan zaman Nabi. Ibaratnya apa ya? Kebiasaan yang ada zaman Nabi itu masih dilaksanakan, masih kental. Jadi orang-orang itu masih kayak tadi, masih ibaratnya membuat jamaah sendiri-sendiri di masjid, di pojok ini segala macam. Lah nggak lama setelah itu, mungkin insya Allah sekitar 2 atau 3 Ramadan ya, berganti Sayyidina Abu Bakar meninggal wafat, diganti Sayyidina Umar. Nah disinilah letak bagaimana awal kali ya ibaratnya sholat tarawih itu disepakati. Kalau tadi kan zaman Sayyidina Abu Bakar sama zaman Nabi sholat qiyamu Ramadan. Orang-orang itu dengarnya sholat apa? Sholat qiyamu Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan. Zaman Sayyidina Umar bukan qiyamu Ramadan lagi, tapi langsung tarawih. Sholat apa? Sholat tarawih. Kemana? Sholat tarawih gitu. Nah sejarahnya kayak gimana? Lah setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, berpindah ke zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kayak risau menyaksikan yang kayak tadi itu. Yang berpencar-pencar tadi ya Ustaz. Orang-orang itu kayak apa ya? Kayak bikin jamaah sendiri-sendiri itu risau. Benar. Akhirnya beliau ingin menyatukan kembali. Beliau ingin menyatukan kembali kalau gimana kalau misalnya sholat qiyamu Ramadan ini kita jadikan satu sholat satu imam.